Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Setelah kita mendalami bersama tema berat anak-anak kita yang terus terang enak ngomongnya daripada menghadapi sendiri masalah itu, perbuatan apa yang dilakukan oleh anak kita bila mereka menghadapi dan mengalami krisis khususnya. Kini kita akan mendalami hal yang indah untuk dilakukan, karena bisa berdampak memberi kebahagiaan, yaitu mengembangkan relasi yang baik dengan anak-anak kita zaman now. Saya berharap bahwa subtema ini akan mengakhiri tema pembahasan kita yang panjang dalam konteks parenting, terutama tema penting kita, yaitu problematika relasi dengan anak-anak zaman now. Dan sekaligus ini akan menjawab permasalahan kita, terutama bagaimana membina relasi yang baik dengan anak-anak zaman now itu. Dan semoga para orang tua dan juga calon orang tua sudah mempunyai bekal yang cukup di dalam parenting ini, sehingga ilmu serta pengetahuan yang didapat bisa dipraktekkan dalam mendidik, membina, dan mendampingi anak-anaknya, sehingga mereka tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Maka marilah kita langsung pada topik pembahasan kita. Dan sekali lagi terima kasih pada para sahabat yang telah klik subscribe, komitmen, like, dan bel, sehingga tidak ketinggalan konten saya selanjutnya dalam pastoral keluarga ini. Selamat menyaksikan sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya tidak ingat persis dari mana ilmu ini saya ambil atau saya kutip untuk konten ini. Tetapi yang jelas bahwa pengetahuan ini saya ambil dari website Google. Di sana tersimpan bertumpuk-tumpuk topik yang kita butuhkan. Dari pihak saya hanya meyakini bahwa apa yang diajarkan sebagai ilmu itu telah terbukti dalam praktek keluarga. Jadi hal ini bukanlah omong kosong, tetapi kenyataan yang bisa sungguh dibuktikan. Dalam kaitan dengan relasi orang tua dan anak, para ahli memberikan solusi yang indah dan terbukti. Hal ini akan membantu kita untuk mengembangkan relasi dari problematika ini. Dalam relasi dengan anak-anak, diharapkan bahwa keduanya membiasakannya. Yang pertama adalah gunakan bahasa santun dengan kalimat yang baik. Ini tantangan pertama. Peran bahasa menjadi penting. Kondisi kaum muda yang bermasalah, biasanya emosi mereka akan meninggi
Bahasa yang santun dan kalimat yang baik sangat diperlukan dalam relasi ini. Jika anak sengaja membuat kita marah, jangan biarkan kita terbawa arus rasa marah itu. Stay calm atau sikap sabar dan terkendali serta santun harus tetap dipertahankan. Jangan terpancing amarah, malah membentak-bentak misalkan. Tahanlah emosi Anda. Hindarilah konflik sesekali masuki dunia mereka. Yang kedua adalah pelajari teknologi modern agar bisa memberi pemahaman baik buruknya teknologi. Misalnya bagaimana bermedsos yang aman. Sebagai orang tua yang hidup dalam generasi milenium, pasti tidak akan buta dalam menggunakan kemajuan teknologi yang baru ini. Maka belajarlah menjadi ibu dan bapak yang asik dengan anak-anakmu yang lebih maju dalam dunia ini. Bila belum mampu dan bisa, akan lebih mudah dan indah bila kita meminta anak kita mengajari Anda. Yang ketiga, jangan suka membandingkan anak-anak Anda dengan anak-anak yang lain. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua bila mereka tidak puas dengan yang terjadi pada anak-anaknya sendiri. Kadangkala mereka tidak sadar bahwa dengan membandingkan anaknya dengan anak yang lain, mereka telah memperlakukan anak tidak adil. Mereka tidak merasa bahwa setiap anak yang lahir adalah berbeda, unik, unggul, dan istimewa. Akuilah anakmu apa adanya. Terimalah mereka sebagaimana yang dimiliki, supaya tidak selalu dibayangi oleh situasi anakmu. Berusahalah melepaskan anak dari masa lalu, hilangkan cap buruk yang kau buat pada anakmu. Bukalah hati dan turunkan ekspresi, serta berilah dorongan mereka untuk bicara. Biarlah anakmu menjadi anak bebas tanpa beban dari orang tuanya sendiri. Yang keempat adalah menghargai pendapat anak dan jadilah pendengar yang baik. Bagi orang tua Jawa, hal ini adalah tantangan yang tidak mudah. Apalagi bagi orang Jawa yang budaya feodalnya masih cukup kental. Mendengarkan anak bukanlah kebiasaannya. Orang tua yang harus didengarkan. Maka berubahlah menghadapi anak zaman now. Berilah kesempatan anak bicara menurut pendapatnya dia sendiri. Biarlah mereka berbicara sampai rampung semuanya. Jangan disela dan diputus. Biarkan sampai titik terakhir. Lalu kemukakan pendapat kita setelahnya tanpa menjadi defensif, tidak membenarkan dia, tidak membela. Bersikaplah bijak dan lemah lembut. Bagaimanapun Anda berbicara dengan buah hatimu sendiri. Yang kelima, bersabarlah dalam melakukan semuanya itu
Dan lihatlah waktu yang terbaik. Para ahli memberi pendapat bahwa ada saat-saat yang baik dalam relasi yang mendidik. Dan menurut mereka saat yang baik itu adalah pertama-tama ketika anak ada bersama di atas kendaraan yang mengadakan perjalanan. Alasannya adalah karena mereka tidak bisa kemana-mana dan pasti konsentrasi akan lebih terjamin. Yang kedua adalah saat anak-anak sedang sakit. Ketika keadaan tubuhnya tidak berdaya dan membutuhkan bantuan. Inilah saat ketika orang tua dengan sikap yang empati dan terbuka bisa berkomunikasi dengan mereka. Saat yang baik adalah ketika mereka di saat makan. Dalam hal ini kita bisa belajar dari Yesus dengan para murid-muridnya. Perhatikanlah dengan seksama apa yang tertulis dalam Injil. Hukum cinta kasih dan pesan-pesan penting sebelum kematiannya pun disampaikan pada saat makan bersama ini. Inilah beberapa cara yang membantu orang tua untuk mengembangkan relasi. Komunikasi dengan anak secara baik. Itulah saat indah. Semoga ada sikap-sikap yang berubah dalam hidup kita dengan memperjuangkan kondisi-kondisi yang baik dalam relasi dengan anak-anak kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan Anda para orang tua bahwa anak itu adalah peniru ulung. Ia akan meniru apa saja yang dikatakan dan dilakukan oleh orang tuanya. Jika orang tuanya terlanjur memberi contoh salah, orang tua jangan ragu untuk meralat, untuk menghapus, dan bahkan meminta maaf. Anak adalah fotokopi orang tuanya. Jangan menyalahkan anak bila terjadi sesuatu, bila tidak bisa memberi teladan. Banyak kisah bisa kita dengarkan dan pengalaman orang tua dan keluarga kita. Berkali-kali saya mengatakan bahwa jangan menuntut ini dan itu kepada anak-anakmu bila Anda sendiri melakukan atau tidak melakukannya. Misalnya, banyak orang tua menuntut dan melarang anaknya jangan merokok. Sementara bapaknya tidak bisa berhenti merokok. Atau memerintahkan anaknya rajin berdoa dan ke gereja. Sementara orang tuanya malas dan tidak pernah berdoa. Anak-anak kita belajar dari teladan orang tuanya. Mereka meniru yang baik dan yang jahat dari apa yang telah Anda buat. Maka menjadi orang tua yang baik tidak hanya pinter ngomong dan mengajar berteori, tetapi akan menjadi indah bila disertai pula dengan teladan hidup yang konkret. Selamat berjuang. Dan saya yakin Anda adalah orang tua yang baik.
menginginkan anak-anak-Mu juga baik dalam hidupnya kelak. Tuhan memberkati kita semua. Dan terimalah salam kasih saya, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.